Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai anggota KKN AB 76062 Bantul akan memberikan sebuah sosialisasi tentang berita hoax di media sosial. Nah, apa itu berita hoax? Berita hoax sama dengan berita kebohongan yang isinya adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, tujuan dari berita bohong atau hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Ini merupakan aplikasi-aplikasi yang biasanya banyak terjadi berita hoax atau kebohongan. Itu ada Google, YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram, SlideShare, dan selainnya. Nah, di Indonesia itu total populasinya sampai dengan 268,2 juta jiwa dan yang menggunakan internet itu sebanyak 150 juta jiwa dan aktif sosial media itu 150 juta jiwa. Nah, dan ini adalah media sosial yang sangat banyak digunakan di Indonesia, yaitu ada YouTube sebanyak 88%, WhatsApp 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, Line, Twitter, Facebook Messenger, VPN, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri berita hoax itu ada ketidaksesuaian antara judul dan isi berita, mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, sumber tidak jelas, modus bantuan kemanusiaan, meminta sumbangan atau donasi, dan undian berhadiah. Nah, macam-macam hoax itu berupa satir atau parodi yang dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui. Nah, terus kemudian ada konten menyesatkan yang di dalamnya biasanya menggunakan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Nah, konten tiruan itu atau imposter konten adalah ketika sebuah sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Dan konten palsu yang berupa 100% salah dan sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. Nah, jenis hoax yang sering diterima di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Macam-macamnya itu seperti sosial politik yang biasanya dilaksanakan pada pilkada atau mungkin pemilihan presiden itu banyak sekali masalah, kesehatan yang lagi marak-maraknya COVID sekarang, makanan dan minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam, dan lalu lintas. Nah, alasan hoax masih banyak terjadi itu karena jurnalisme yang lemah, jurnalisme yang membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cek dan recheck, yaitu mengecek segala beritanya apakah itu benar atau tidak. Nah, terus kemudian ada ekonomi yang faktor ekonominya lemah membuat peredaran hoax terus ada. Jadi banyak berita yang secara terus terang dibayar sehingga orang-orang terus mengeluarkan berita-berita hoax. Nah, kemudian internet, yang kemunculan internet ini semakin memperparah sirkulasi hoax di dunia karena banyak orang-orang bisa mencari berita dengan secara mudah, tinggal googling dan lain-lain. Nah, itu seperti meme atau sebuah candaan, keberadaan yang sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Dan munculnya media abal-abal, kemudian pendidikan rendah. Nah, itu rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang dia terimanya. Biasanya langsung, wah ini beritanya beneran nih, langsung di-share biasanya ke grup WA. Nah, kemudian literasi media yang rendah, rendahnya literasi, itu literasi merupakan cara membaca ya. Jadi membaca gitu, kurangnya membaca membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima. Jadi langsung diterima tanpa dipilah. Nah, contoh berita hoax itu ada babi ngepet. Babi ngepet
yang ada di tahun 2021 kemarin itu, jadi beritanya tentang babi ngepet berawal dari AL yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok. Nah, itu tuh dibikin kayak beneran gitu. Dan babi ngepet itu dikuatkan oleh alasan banyak kehilangan uang sebesar 1 sampai 2 juta sehingga warga itu percaya terhadap berita hoax tersebut. Nah, kemudian ada Ratnas Sarumpait yang berawal dari informasi penganiayaan yang dilamai Ratnas Sarumpait viral di media sosial khususnya di akun Facebook Swari Utami Dewi tahun 2018 lalu. Kemudian menyebar ke Twitter dan mendapat tanggapan dari tokoh politik yang membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Nah, ini termasuk contoh-contoh berita hoax ya. Ada AstraZeneca yang artinya itu senjata yang membunuh. Nah, itu termasuk berita hoax. Dan kemudian angkringan Jogja itu pajaknya dinaikkan 12%, itu juga berita kebohongan. Nah, cara menghindarinya itu dengan melihat sumber pengiriman pesan, cari informasi yang relevan, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas, hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya, hati-hati dengan judul provokatif, cermati keaslian foto jika disertakan, ikut gabung dalam grup diskusi anti hoax. Jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat fakta, berpikir logis, dan memiliki pendirian. Membaca berita pada sumber yang terpercaya. Nah, ini adalah suatu kata-kata yang bagus, yaitu think. Is it true? Apakah itu benar? Is it helpful? Apakah itu membantu? Is it inspiring? Apakah itu menginspirasi? And is it necessary? Apakah itu dibutuhkan? Dan is it kind? Apakah itu baik? Terima kasih. Segitu saja. Jika ada komentar ataupun ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di dalam komentar YouTube yang akan kami berikan. Saya Muhammad Reza Didianto, izin untuk mengakhiri